Selamat datang bersama saya Yudhistira Hari Sandi, STMSI. Pertama-tama saya memperkenalkan diri bahwasanya saya adalah dosen dari Universitas Abdurrahman Saleh dan sekarang saya mengajar mata kuliah studi kelayakan bisnis. Jika Anda menginginkan nomor HP saya, bisa dilihat di layar ini, ya. Studi kelayakan bisnis ini membahas tentang analisis berkaitan dengan kelayakan suatu bisnis berdasarkan berbagai aspek bisnis, sehingga nantinya mahasiswa Anda dapat menilai kelayakan suatu bisnis serta dapat menyusun proposal studi kelayakan bisnis yang akan Anda bikin. Adapun topik-topik yang dipelajari meliputi analisis 1. Aspek hukum. 2. Adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga adalah aspek teknis dan teknologi. Yang keempat, aspek manajemen dan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima adalah aspek lingkungan. Yang keenam adalah aspek resiko. Serta yang ketujuh adalah aspek keuangan. Dan kedelapan adalah sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, pokok bahasan yang akan kita lakukan kuliah pertama, nanti kita sekarang ya, kita mengadakan perkenalan dan kita lanjutkan nanti pemahaman tentang tinjauan umum serta pengertian bisnis di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, nanti kita akan mempelajari tentang aspek hukum. Pertemuan keempat adalah aspek pasar dan pemasaran. Pertemuan kelima adalah aspek teknis dan teknologi. Pertemuan keenam adalah aspek manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, kita sudah akan memasuki ujian tengah semester, ya. Masuki ujian tengah semester, biasanya kita akan memberikan semacam kuis dan materi untuk ujian tengah semester. Pertemuan ke-8 nantinya kita akan membahas tentang pembahasan UTS. Bagaimana pembahasan itu? Yang ke-9 adalah kita membahas tentang aspek resiko. Pertemuan ke-10 adalah aspek keuangan. Pertemuan ke-11 adalah aspek lingkungan. Pertemuan ke-12 adalah aspek ekonomi, sosial, budaya. Dan selanjutnya pertemuan ke-13 kita mencoba membuat yang namanya laporan studi kelayakan bisnis. Dan yang ke-14, pertemuan terakhir itu adalah ujian akhir semester. Nah, berikutnya yang nanti dibahas pada saat tinjauan umum studi kelayakan bisnis ini, memahami kompetensi dasarnya adalah memahami tinjauan umum dalam studi kelayakan bisnis. Apa sih definisi studi kelayakan bisnis itu? Terus menjelaskan perbedaan studi kelayakan bisnis dan rencana bisnis. Terus berikutnya akan menjelaskan manfaat bisnis itu seperti apa, menjelaskan tujuan studi kelayakan bisnis. Selanjutnya menjelaskan penggunaan studi kelayakan bisnis. Dan yang keenam adalah menjelaskan manfaat studi kelayakan bisnis. Yang ketujuh, menjelaskan tahapan studi kelayakan bisnis. Dan yang kedelapan, menjelaskan aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Nah, kompetensi dasar yang ketiga, aspek hukum. Dalam studi kelayakan bisnis ini, maka yang dipelajari indikatornya adalah menjelaskan bentuk badan usaha, menjelaskan identitas pelaksana bisnis, menjelaskan lokasi bisnis, terus waktu pelaksanaan bisnis, cara bisnis, serta peraturan dan perundangan yang berlaku dalam berbisnis. Nah, kompetensi yang keempat, maka kita akan memahami tentang aspek pasar dan pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan nanti itu definisi pasar dan pemasaran, bagaimana mendefinisikan permintaan dan penawaran. Berikutnya adalah membedakan berbagai bentuk pasar, menghitung
ramalan permintaan pasar, menjelaskan segmentasi pasar, menjelaskan bagaimana menentukan posisi pasar, menjelaskan sikap dan perilaku konsumen ya. Yang kedelapan, menjelaskan analisis persaingan, serta nantinya kita menjelaskan bauran pemasaran produk barang dan jasa. Jadi produk kita nanti barang atau jasa. Nah, yang kelima, aspek studi nilai bisnis ini adalah aspek teknis dan teknologi. Ya. Di situ kita akan menjelaskan indikatornya adalah masalah dalam manajemen operasional. Pokok bahasanya adalah masalah manajemen operasional tadi itu. Terus menjelaskan pemilihan strategi produksi, menjelaskan pemilihan dan perencanaan produk, menjelaskan rencana kualitas, menjelaskan pemilihan teknologi, menjelaskan rencana kapasitas produksi. Di situ nanti perencanaan letak dan tata letak pabrik, perencanaan jumlah produksi, manajemen persediaan, selanjutnya menjelaskan pengawasan kualitas produk, sehingga nanti kualitas produk kita benar-benar dipahami dan sesuai dengan apa yang ditargetkan untuk aspek teknis dan teknologi. Berikutnya, yang keenam, kita akan menganalisis tentang aspek manajemen, yang sering juga kita membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Di dalam membahas manajemen sumber daya manusia itu nantinya kita akan membahas tentang tahap perencanaan dan tahap pengorganisasian dalam manajemen. Nah, menjelaskan tahap pengarahan dan pengendalian dalam manajemen, tahap perencanaan SDM, analisis pekerjaan, proses rekrutmen, seleksi dan orientasi tenaga manajemen sumber daya manusia tadi itu ya, pelatihan dan pengembangan, produktivitas, prestasi dan kerja serta kompetensinya, serta juga kompensasinya. Nah, selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja serta perencanaan karir dan pemberhentian tenaga kerja. Selanjutnya yang ke-9, nanti kita akan membahas tentang aspek keuangan yang identik dengan resiko bisnis ya. Di situ kita akan memahami tentang kebutuhan dana serta resiko bisnis yang akan dialami oleh perusahaan. Berikutnya kita juga akan menjelaskan tentang aliran kas, bagaimana yang sehat dan jika tidak dilakukan apa resikonya. Selanjutnya adalah inisial dan operasional cash flow-nya serta menghitung biaya hutang serta juga piutangnya. Dan jika tidak dilalui ini, maka resiko apa yang akan didapatkan kalau kita tidak menjalankan memahami analisis resiko ini. Berikutnya menghitung biaya hutang dan selanjutnya adalah menghitung biaya modal sendiri dan juga biaya lainnya. Selanjutnya yang ke-10, kita akan membahas tentang lanjutan keuangan ya. Di situ kita membahas tentang payback period, kapan uang kita itu akan kembali ya. Terus menghitung IRR-nya, internal rate of return, uang kita itu istilahnya itu sesuainya kapan ya. Terus kita akan mengetahui tentang net present value. Berikutnya kita akan memahami tentang profit index serta break even point. Nah, yang ke-11 kita akan memahami tentang aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu kita akan memahami tentang ancaman masuknya pendatang baru. Jadi kalau kita punya perusahaan, kalau ada pendatang baru, itu nanti ancamannya bagaimana ya. Terus persaingan sesama perusahaan dalam industri, juga dalam berbisnis. Ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya, kegunaan dan kepentingan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, serta peraturan perundang-undangan dalam kompetensi komponen AMDAL, serta sistematika pengelolaan lingkungan dan pengendalian lingkungan. Nah, berikutnya sekarang kita akan membahas juga berkaitan dengan pemahaman aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Subpokok bahasan serta indikatornya itu adalah nanti sisi rencana pembangunan nasional, nanti bagaimana ya, sisi distribusi nilai tambah,
sisi nilai investasi per tenaga kerja, hambatan bidang ekonomi, dukungan pemerintah, aspek sosial, serta aspek budaya. Selanjutnya nanti mahasiswa ya, kita akan membuat yang namanya laporan studi kelayakan bisnis. Nanti kita akan jelaskan tentang format laporan studi kelayakan bisnis. Terus kita lanjutkan dengan penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Nah, itu dulu yang bisa disampaikan untuk pertemuan pertama ini. Maka terakhir kalimat yang akan saya sampaikan, yakni tak perlu malu memulai usaha dari kecil. Bisnis itu ibarat manusia. Semua pernah jadi bayi, tidak mendadak jadi besar. Oke, ini juga disampaikan oleh pebisnisnya. Dadah, terima kasih. Firefly